Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'd. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Masih dalam bab yang ke-20, pada bab maja'a minat taglib, bab maja'a minat taglib fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadah. Penjelasan mengenai ancaman keras, larangan keras bagi orang yang menyembah Allah di samping kubur orang soleh, terlebih kalau mereka menyembahnya. 6. Sudah kita sebutkan beberapa dalil atau semua dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah dalam bab ini, dan sudah kita jelaskan secara global sisi pendalilan yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu taala terhadap semua dalil yang beliau bawakan dalam permasalahan. Ya, yang mana secara umum semua dalil-dalil yang beliau bawakan adalah atau berisi ancaman keras kepada Yahudi dan Nasrani, demikian pula orang-orang yang mengikuti langkah mereka, di mana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka, kubur orang soleh di antara mereka sebagai sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan ini pada awalnya, ya, di mana mereka meyakini berkahnya, ya, berkahnya tanah kuburan, ya, di sekitar kubur tersebut, sehingga mereka menganggap itu adalah tempat yang diberkahi dan mereka beribadah kepada Allah di dekat kubur tersebut. Dan beliau rahimahullah telah membawakan dalil bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan tegas, melaknat, bahkan beliau masih sempat memberikan wasiat tentang masalah ini di akhir umur beliau, dan beliau mensifati bahwa mereka adalah syarrun nas, ya, manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir kemarin kita bacakan sekedar untuk mengingatkan. Wali Ahmad bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhidhuna al-qubur masajid, rawahu Abu Hatim fi sahihi. Dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an secara marfu', bahwa manusia, di antara manusia yang paling buruk adalah mereka yang masih hidup ketika hari kiamat sudah datang, ya, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan sudah diterangkan bahwa masjid di sini tidak bisa diartikan secara sempit masjid, yakni bangunan masjid, ya, namun masjid di sini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dikutip di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan masjid di sini adalah semua tempat di bumi ini yang dipakai sholat. Maka kapan seorang itu beribadah, sujud di dekat kuburan, di kuburan, maka mereka telah menjadikan kubur tersebut sebagai masjid walaupun tidak dibanguni masjid di atasnya. Ya, rawahu Abu Hatim fi sahihi. Baik. Qala rahimahullah fihi masail. Masail yang terdapat dalam bab ini, beliau menyebutkan ada 16 masalah. Ada 16 faedah yang bisa dipetik dari bab ini. Kata beliau rahimahullah, al-ula, ma dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjida yu'badullahu fihi ala qabri rajulin salihin walau sahhat niyatul fa'il. Ya, masalah yang pertama, bagaimana, ya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa ancaman keras, berupa pensifatan yang sangat buruk kepada orang yang membangun masjid, ya, orang yang membangun masjid untuk menyembah Allah di dalam masjid tersebut, namun dia bangunnya di atas kubur rajulin saleh, ya.
Ma dzakara, yakni apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ancaman keras, berupa pensifatan pensifatan yang buruk, ya, syirarun nas, ya, syirarun nas, kemudian laknat dan seterusnya. Ya, ini adalah larangan yang tegas dan ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyembah atau yang membangun masjid di atas kubur orang soleh, walaupun dengan niat menyembah Allah, walau sahhat niyatul fa'il, walaupun bagaimanapun baiknya niat pelakunya. Nah, karena hadis innamal a'malu binniyat itu senantiasa bergandengan dengan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Tidak cukup dibutuhkan niat yang benar, tapi harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ancaman keras bagi orang yang beribadah di dalam masjid yang dibangun di atas kubur. Dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan terdahulu, kita isyaratkan bahwasanya eh, membangun kuburan di atas masjid, membangun masjid di atas kuburan ini ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Imma kuburnya lebih dahulu sudah ada, lebih dahuluan dikubur di situ, kemudian masjid dibangun belakangan, atau kesebaliknya, masjid sudah ada di situ, kemudian dikubur di dalam. Orang dikubur di dalam masjid. Ini dua-duanya terlarang dan tidak boleh sholat di masjid tersebut. Rasulullah SAW melarang untuk beribadah, ya, di tempat ibadah yang berada di sekitar kuburan. Karena itu teranggap masuk dalam kategori apa? Salat atau beribadah kepada Allah di samping kubur. Dan ketika kubur berada dalam masjid, maka semua area masjid dari saf pertama sampai saf terakhir itu masuk dalam kategori apa? Sekitar kubur. Tidak boleh beribadah di situ. Ya, tidak boleh beribadah di situ. Nah, maka baik masjid tersebut dibangun belakangan setelah kubur atau kubur yang masuk belakangan dalam masjid, ya. Ini dua-duanya tidak dibolehkan sholat di dalam masjid tersebut, ya. Diharamkan sholat dalam masjid tersebut, ya, walaupun dari sudut tinjauan fikih bahwa sholatnya syah, ya, sholatnya syah, namun dia berdosa. Nah, namun dia berdosa. Taib. Summa qala rahimahullah as-saniyah an-nahyu anit tamathil fa idza jatama'al amrani taghalladhal amru. Larangan untuk membuat patung, ya, membuat gambar-gambar. Dan sudah kita sebutkan di sini bahwa at-tamathil ini mencakup yang 3 dimensi maupun 2 dimensi. Selama dia apa namanya? Bernyawa. Selama dia bernyawa. Nah, selama dia menyerupai makhluk hidup. Jelas ya, menyerupai makhluk hidup. Walaupun mungkin tidak ada wujudnya di alam nyata. Misalnya ada orang dia menggambar atau membuat patung ataupun melukis makhluk khayalan, tapi semua orang tahu ini makhluk ini. Ada nyawanya sama seperti manusia, sama seperti masalan malaikat, sama seperti jin, cuman dia menggambar makhluk yang lain yang tidak ada di alam nyata. Nah, jadi bukan syarat dilarangnya membuat gambar itu nanti kalau ada wujudnya di kenyataan. Misalnya dia gambar kuda, kemudian kudanya bersayap, begini begitu. Ini semua masuk. Memang tidak ada yang seperti itu di alam nyata, tapi ini jelas merupakan makhluk bernyawa. Ya, makhluk bernyawa. Taib. An-nahyu anit tamasil. Larangan untuk membuat gambar dari makhluk hidup dan ditaksis dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dilarang adalah yang zawatul arwah, yang memiliki roh. Adapun selain daripada itu seperti syajar atau al-hajar, pohon, batu dan semacamnya dari benda-benda mati, ya, pegunungan masalah, tidak ada masalah untuk menggambar. Nah, kata beliau faida ma'al amrani taghalladul amr. Kalau berkumpul antara dua fitnah ini, ya sebagaimana yang sudah berlalu di bab sebelumnya, fitnatul kubur dan fitnatul tamasil. Ya kan? Fitnah kubur, yakni beribadah kepada Allah di samping kubur, di area kubur, dan fitnatul tamasil. Fitnah apa? Patung-patung. Ya. Maka kapan berkumpul ini makhluk bernyawa dan kuburan fitnahnya, maka taghalladul amr. Maka urusannya menjadi lebih besar. Ya, ini keharumannya jauh lebih besar. Taib. Qala rahimahullah as-salisah. Al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Kaifa bayyana lahum hadza awwala. Thumma qabla mautihi bi khamsin qala ma qala. Thumma lamma kana fi naz'i lam yaktafi bima taqaddam. Lihat, yang menunjukkan larangan keras dari masalah ini adalah bagaimana mubalaghah, ya, yang dilihat
yang dinilai adalah bagaimana mubalaghahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melarang perbuatan tersebut. Bagaimana di awal-awal ketika beliau masih sehat, bayyana lahum hadza, mereka menjelaskan apa beliau menjelaskan larangan ini. Ya, bahkan dengan beberapa variasi larangan. Ada dengan lafaz la nahiyah, ada dengan langsung dengan lafaz anhakum, ada dengan lafaz laknat, ada yang dengan lafaz syiror, syarrun nas dan semacamnya. Kemudian summa qabla mautihi bi khams, 5 hari sebelum beliau meninggal, 5 malam sebelum beliau meninggal, beliau ingatkan lagi. Bahkan dalam kondisi sakaratul maut, beliau tidak mencukupkan dengan nasihat 5 hari yang lalu, tetap dia ulangi lagi. Tetap beliau ulangi lagi. Ya, dikarenakan ya sudah kita sebutkan bahwa Nabi alaihissalam tahu betul di antara sunnatullah bahwa apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, kaum musyrikin di zaman dahulu sebelum umat Islam itu juga akan dilakukan oleh umat Islam. Ya. Tidak ada satupun pelanggaran yang dilakukan oleh umat terdahulu kecuali umat Islam yang akan melakukannya. Tatkala beliau mengetahui kebiasaan Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid, maka beliau wanti-wanti itu. Ya. Karena besar kemungkinan mereka akan melakukannya. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau, melindungi kubur beliau agar tidak dijadikan sebagai berhala, karena akan datang nanti di hadis di bab berikutnya beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Baik, ar-rabi'ah nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an fi'lihi inda qabrihi qabla yujadal qabr. Ya, di antara bukti yang menunjukkan larangan keras dan bagaimana Nabi alaihissalam mengulang-ulangi hal tersebut dan bagaimana beliau betul-betul mengkhawatirkan hal tersebut dari umatnya adalah bagaimana beliau melarang dari perbuatan tersebut. Jangan sampai dilakukan di kubur beliau, ya, bahkan sebelum kuburnya itu ada. Nah, ini beliau belum meninggal. Ya, bahkan kubur belum ada di situ. Ya, bahkan kubur belum ada, tapi beliau alaihissalam sudah ingatkan. Beliau alaihissalam sudah ingatkan, yakni mimbab saddu dzari'ah. Ya, menutup celah menuju kepada perbuatan tersebut. 6. Dan tidak ada ibrah ya bagi mereka yang berdalilkan dengan apa namanya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada dalil. Ya, tidak ada pendalilan bagi mereka yang berdalil dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid berarti tidak boleh salat di Masjid Nabawi. Nah, ini tentunya adalah istidlal yang sangat lemah. Istidlal yang sangat lemah. Ya, dikarenakan bahwa asal kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di luar masjid. Ya, asal kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di luar masjid, di hujrahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang membatasi antara kubur beliau dengan masjid adalah dinding. Ya, masjid dan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu dinding, kan begitu. Karena itulah ketika beliau i'tikaf, ya beliau pernah mengeluarkan rambut beliau agar disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, menunjukkan satu dinding antara beliau dengan masjid, rumah beliau dengan masjid. Maka tatkala beliau wafat, ya, maka dikuburkan di tempat di mana beliau wafat. Nah, atas taufik yang Allah Taala berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dikarenakan para sahabat ketika Nabi Alaihissalam wafat itu tidak tahu apa-apa. Ya, yakni ini pengalaman pertama bangsa Arab punya Nabi. Sebelumnya mereka tidak pernah mengenal yang namanya Nabi. Setelah zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Setelah itu tidak ada lagi Nabi setelahnya. Jadi mereka tidak punya pengalaman. Nabi ini mati atau enggak? Kan begitu. Nabi ini mati atau enggak? Makanya ketika Nabi SAW dikabarkan meninggal, masih banyak yang mengatakan, tidak. Dia cuma pergi. Sama seperti waktu Mi'raj. Cuma pergi nanti balik lagi. Karena mereka enggak punya pengalaman. Beliau ini, yang namanya Nabi itu meninggal enggak sih? Gitu. Kalau meninggalnya bagaimana? Maka mereka tidak punya pengalaman dalam hal ini. Ya. Ketika Nabi SAW meninggal, betul-betul mereka sudah yakin meninggal, muncul banyak pertanyaan. Bagaimana nih? Ya. Bagaimana kita memandikan jenazahnya beliau? Kita lepaskan semua pakaiannya sebagaimana kalau kita orang-orang biasa meninggal. Bagaimana memperlakukan Nabi meninggal? Kita tidak punya pengalaman. Ya. Setelah dimandikan, terus bagaimana kafannya? Setelah kafan, bagaimana cara mensolati? Siapa yang jadi imam?
Selama ini tidak ada yang jadi imam kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kepepet atau darurat. Tidak ada baru yang lain jadi imam. Itu pun sangat jarang sekali. Selalu beliau menjadi imam. Nah sekarang ketika beliau yang meninggal, siapa yang mau jadi imam? Bagaimana tuh cara sholat jenazahnya kalau seperti itu? Setelah itu pertanyaan berikutnya, dikuburnya di mana? Ini semua perkara yang baru bagi sahabat. Tidak ada yang punya ilmu ketika itu. Jadi maksudnya kebanyakan sahabat tidak punya ilmunya. Ya. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang ketika itu beliau SAW wafat, Nabi SAW wafat dalam keadaan beliau sedang di luar kota. Waktu itu beliau pamit minta izin untuk menjenguk istri beliau di luar Madinah, ya radhiyallahu taalaan. Karena ketika di akhir-akhir wafatnya Nabi SAW, beliau agak kelihatan agak mendingan. Ya, maka ketika melihat beliau alaihi wasallam agak mendingan, dan sebelum itu Abu Bakar standby di sisi Nabi SAW berjaga, ya berhari-hari bermalam-malam, ya menjaga Nabi SAW sampingnya. Sampai ketika kelihatan sudah agak baikan, yang disebutkan dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa beliau melihat membuka siter, ya di akhir-akhir itu pada sholat maghrib, ya atau sholat sholat maghrib atau sholat maghrib seingat saya, beliau buka sudah agak sahabat dikatakan hampir-hampir kami terfitnah memutuskan sholat dan mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya karena kelihatan beliau sudah agak baikan. Maka ketika melihat sudah agak baikan, Abu Bakar Siddiq minta izin, ya Rasulullah, keluarga saya meninggal sakit di luar kota Madinah, saya mau jenguk. Maka Nabi izinkan, ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sana datang kabar di belakang meninggal, ya radhiyallahu taalaan. Ya, maka Abu Bakar Siddiq tidak menyaksikan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau dikabarkan oleh salah seorang sahabat, saya lupa siapa namanya, yang dikirim oleh Umar bin Khattab, ya untuk menjemput Abu Bakar Siddiq, mengabarkan bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Maka beliau bersegera datang ke kota Madinah. Beliau mencium Rasulullah SAW, kemudian menutup wajah mata beliau, ya. Nah, kemudian beliau menenangkan para sahabat ketika Umar bin Khattab, ya sudah masyhur kisahnya, ya bagaimana beliau marah, ya kemudian ditenangkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan membaca ayat innaka mayyitu wa innahum mayyitun tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Maka para sahabat mengatakan, ya sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, beliau mensifati Abu Bakar satu-satunya, wahai sahabatnya Rasul. Amat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah beliau sudah meninggal? Kata Abu Bakar Siddiq, "Naam." Beliau sudah meninggal. Ketika Abu Bakar mengucapkan itu dan beliau adalah As-Siddiq, maka barulah mereka semua percaya bahwa Nabi SAW sudah meninggal. Ya. Kemudian mereka melanjutkan pertanyaan, ya sahibah Rasulullah. Ya sahibah Rasulullah. Ya, ini mereka mempertanyakan bagaimana caranya kita memandikan jenazahnya. Ya, kata beliau, pakaian beliau tidak boleh dilepas ketika dimandikan. Diperlakukan berbeda tidak sebagaimana kaum muslimin biasa yang meninggal. Ya, tidak boleh dilepaskan semua pakaian Rasulullah SAW. Beliau dibandingkan dengan pakaiannya. Nanti setelah mau dikafani baru pakaiannya dilepas. Ya. Bagaimana cara mensolat? Bagaimana solatnya? Ya. Mengkafani disebutkan ini beberapa riwayat tentang kafannya Rasulullah SAW. Tidak berbeda dengan kaum muslimin. Bagaimana menyolatinya, ya wahai sahabat Rasulullah? Bagaimana caranya kita menyolati jenazahnya? Siapa yang jadi imam? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, setiap orang masuk berkelompok, kemudian masing-masing sholat sendiri. Tidak ada yang jadi imam. Dari Rasulullah SAW. Semua sholat jenazah sendiri-sendiri. Ya, berkelompok. Setelah selesai, keluar, masuk lagi rombongan, sholat sendiri-sendiri, sholat jenazah. Ya, sampai habis semua kaum muslimin sholat menyolati jenazah Rasulullah SAW. Dan itu salah satu penyebab mengapa penguburan beliau menjadi tertunda lama dari wafatnya beliau alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai sahib Rasulullah, di mana kita kuburkan Nabi Muhammad SAW? Kita tidak punya, mau dikuburkan di Baqi bersama sahabat lain atau bagaimana? Kita pindahkan jenazah beliau bagaimana? Maka beliau mengatakan kata Abu Bakar Siddiq, dikuburkan di mana beliau wafat. Tidak boleh dipindahkan. Kenapa? Karena Allah tidaklah mencabut nyawa nabinya kecuali illa fi makanin thayyib. Fa'arafu fa'alimu an qad sadaq. Disebutkan di situ. Setiap kali Abu Bakar menjawab, disebutkan dalam riwayat, para sahabat tahu bahwasanya Abu Bakar benar. Semua jawabannya benar. Maka itu yang
dipraktekkan pada diri Rasulullah SAW. Termasuk penguburan beliau di samping masjid. Di samping masjid. Nah, karena masjid di zaman dahulu, ya di zaman Nabi SAW tidak ada yang namanya halaman, tidak ada yang namanya teras, ya. Semua satu bagian masjid itu tempat sholat semua, nggak ada teras masjid. Maka dikuburkan di situ. Nah, maka pada dasarnya kubur Nabi SAW di luar masjid. Ya, di zaman Abu Bakar Siddiq tidak mengalami perubahan. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an terdapat renovasi masjid. Ya, tapi tidak terjadi perluasan, cuma diganti tiangnya dan semacamnya, ya, atapnya. Di zaman Utsman bin Affan barulah beliau radhiyallahu an merenovasi total Masjid Nabawi. Yang walaupun diingkari oleh sebagian sahabat, tapi beliau mantap di atas ijtihad beliau dan kemudian disepakati oleh sahabat bahwa ini benar. Beliau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjida, banallahu lahu baitan fil jannah." Nah, tapi ketika dan di zaman Utsman Masjid Nabawi diperluas, tapi diperluasnya bukan menuju ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, melainkan ke arah yang lain. Ya. Melainkan ke arah yang lain. Nah, karena kita tahu bahwa rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya 9 itu semuanya lengket di Masjid Nabawi. Jadi semua pintu-pintunya ada, ya, di Masjid Nabawi. Di mana rumah yang paling pertama kali, rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama ada di Masjid Nabawi adalah rumahnya Saudah radhiyallahu taala anha. Baru setelah itu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka ketika terjadi perluasan, Masjid Nabawi diperluas, tapi bukan yang mengarah ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bukan yang mengarah ke sana. Ya, nanti di zaman-zaman setelahnya sebagaimana masyhur ya dalam sirah, ya, bagaimana terus terjadi renovasi dan perluasan pada Masjid Nabawi sampai kemudian masuk dalam area masjid. Nah, masyahid bahwasanya tidak bisa dijadikan hal tersebut sebagai dalil. Itu pun para ulama kemudian menjelaskan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa kubur beliau alaihi wasallam walaupun secara tampilan luar masuk dalam area masjid, tapi kubur beliau sudah dikasih sudah dikelilingi dengan tembok, dengan dinding, ya, dengan bentuk, ya, dengan 3 lapis dinding, dan sudah di di setting sedemikian rupa sehingga orang tidak mungkin sholat menghadap ke kubur beliau. Ya, tidak mungkin sholat menghadap ke kubur beliau. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa kalau orang melihat arsitekturnya, yakni bahwa ini kayak bangunan tersendiri yang bukan bagian dari masjid, ya, walaupun dari tengah masjid tapi bukan bagian dari tempat bangunan masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, terlepas dari semua itu, jelas itu tidak bisa dijadikan dalil. Karena al-asal perbuatan Nabi SAW atau perbuatan para sahabat adalah meletakkan di luar masjid, dan itu sudah beliau alaihissalam tambih kepada para sahabat dalam beberapa hadis yang disebutkan di sini. Ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, "Taib, itu kan Nabi SAW. Bagaimana dengan Abu Bakar?" Ya. Nabi SAW, oke lah, mungkin kita bisa terima. Beliau dikuburkan di mana beliau wafat. Itu khususnya Nabi. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq? Beliau bukan Nabi. Kenapa dikuburkan di situ? Umar bin Khattab juga bagaimana? Apa jawabannya? Ya, mungkin kalau Nabi orang masih, oh, Nabi SAW punya kekhususan dan semacamnya. Tapi kubur Abu Bakar Siddiq juga pas di samping Nabi SAW. Kubur Umar juga demikian. Iya. Kenapa dikubur di situ? Bukankah itu menunjukkan boleh dikubur? Ya. Apa bolehnya apa? Ya, mereka menjadikan dalil kubur Abu Bakar dan Umar dalam masjid. Nah, maka para ulama menjelaskan bahwasanya kubur Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an itu tidak dianggap sebagai kubur yang berdiri sendiri, melainkan dia ngikut ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur, maka ada daerah sekitarnya yang itu masih masuk dalam kategori kuburan. Ya, masih masuk dalam kategori apa? Daerah kubur, ya. Misalnya kalau kita sekarang ziarah kubur misalkan, ada yang duduk di samping kanannya, samping kirinya, kepalanya misalnya, kakinya. Nah, sekitar situ, bukan pas di lubang kuburnya, itu masih dianggap sebagai kuburan. Masih dianggap sebagai kuburan. Nah, dan itu dipahami oleh semua sahabat radhiyallahu anhum.
Dipahami? Karena itulah Abu Bakar Siddiq ketika beliau meninggal, beliau minta di situ tuh, samping Nabi SAW. Itu masih daerah kubur di situ. Ya. Ketika Umar bin Khattab meninggal, ya mau meninggal, beliau minta izin kepada Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya saya sudah siapkan tempat itu di samping kirinya Nabi untuk saya. Ya, tapi nggak apa-apa, saya dahulukan kamu. Ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Yakni kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, daerah yang bisa dipakai kubur lagi itu cuma dua tempat, kanan kiri, nggak ada tempat lain. Yang lainnya selain daripada itu tidak boleh lagi. Ya. Jadi yang sahabat pahami cuman kanan kiri, cuman boleh dua tambahan saja. Itu masih daerah kubur. Kapan di samping kanannya yang sebelah kanan atau samping kirinya yang sebelah kiri itu sudah over, sudah keluar. Itu bukan daerah kubur lagi. Ya kan begitu. Seandainya boleh dikuburkan di situ, pasti Aisyah radhiyallahu anha tidak perlu repot-repot mengizinkan apa namanya, tidak perlu agak apa pertimbangan ketika Umar bin Khattab minta izin dikuburkan di situ. Mungkin beliau akan mengatakan ya sudah silakan dikubur di situ. Nanti saya di sampingnya lagi. Ya, tidak perlu kita rebutan. Tapi para sahabat mengatakan tidak boleh lagi di situ. Cukup satu kanan, satu kiri selesai. Tidak boleh lagi ada yang dikuburkan di situ. Ya. Maka kubur Abu Bakar As-Siddiq dan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kubur Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma itu tabi'ani li qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hukum. Satu hukum. Karena itu masih daerah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi tidak ada pendalilan pada kuburnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma karena keduanya tabi sebagaimana mereka selalu tabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup, maka Allah pun ya mengikutkan mereka ya pada di alam barzakh. Nah, ini di kubur maksudnya. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala al-khamisah. Annahu. Jadi keutamaan salat di Masjid Nabawi tidak gugur dengan adanya kuburan di dalamnya. Kenapa? Sekali lagi tadi karena kubur itu datang belakangan. Ya. Dia asalnya di luar dari Masjid Nabawi, bahkan sampai sekarang pun disetting bagaimana agar tidak ada orang yang bisa sholat menghadap ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara arsitektur dikatakan juga dia bukan bagian dari Masjid Nabawi, di luar. Ya. Karena itulah keutamaan sholat di Masjid Nabawi tidak tidak gugur dengannya. Ya, walaupun ada juga yang sebagian yang ulama yang agak ekstrim yang seperti Ibnu Hazm rahimahullahu taala yang jelas zahiri. Ya, beliau mengatakan ya sudah, itu terserah mau siapa yang masukkan, mau nabi mau bukan, intinya kubur sudah dalam masjid kan gitu. Bahkan ini tentunya pendapat yang tidak benar sampai membatalkan pahala sholat di dalam Masjid Nabawi hanya gara-gara tidak boleh sholat dalam Masjid Nabawi karena sudah ada kuburnya. Ya, ini tentunya pendapat yang keliru, tapi sekedar saya sebutkan untuk menunjukkan ada sebagian alim yang berpendapat seperti itu. Nah, ala kulli hal itu pendapat yang keliru, dan yang benarnya apa yang kita sudah sebutkan tadi. Al-khamisah, annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim. Bahwa beribadah di samping kubur itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kita dilarang untuk tasyabbuh dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. As-sadisah la'nuhu iyahum ala dzalik. Bagaimana beliau alaihi salatu wassalam melaknat Yahudi dan Nasrani karena perbuatan mereka itu. Dan laknat menunjukkan kabirah, dosa besar. As-sabi'ah anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdhiruna an qabrih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang beliau inginkan dengan semua peringatan beliau, dengan ancaman dan laknat beliau, yang beliau inginkan adalah jangan sampai hal tersebut dilakukan juga pada kubur beliau. Yani ambil pelajaran dari mereka. Jangan lakukan itu pada kubur saya. Seakan-akan beliau alaihi salatu wasallam menyatakan demikian. Bahwa tujuan beliau memperingatkan, mengancam, melaknat dan seterusnya ya, agar ya, memperingatkan kita jangan sampai melakukan hal tersebut pada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-saminah al-illatu fi adami ibrazi qabrihi. Inilah alasan mengapa kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperlihatkan, tidak dibuka untuk umum. Ya. Bahkan nanti akan datang ya dari riwayat, dari amalan sebagian ya tabi'in yang sengaja datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam lubang itu yang
itu merupakan pintu masuk atau jalan masuk ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang untuk bersalawat atau mengucapkan salam kepada beliau, dilarang oleh sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, itu saja yang sudah tertutup seperti itu, masih ada orang yang masuk. Dan itu di masa-masa masih banyak orang-orang baik. Nah, maka bisa dibayangkan bagaimana apa namanya ngerinya kalau hal tersebut ya di zaman sekarang misalnya terbuka. Ya, maka ini termasuk dari salah satu kebaikan, ya, salah satu kebaikan dari pemerintah Saudi Arabia dalam masalah ini, bagaimana dijaga dengan ketat. Ya, wa illa kalau dibuka untuk umum, ya ini menjadi musibah yang besar. 6. At-tasya fi ma'na ittikhadhihi masjida. Makna atau apa makna menjadikan kubur sebagai masjid? Ya, maknanya adalah beribadah di situ. Bukan berarti membangun di situ. Membangun masjid di situ, tapi beribadahnya di situ. Ya. Al-ashirah annahu qarana baina man ittakhadhaha masjida wa baina man taqumu alaihi mus-sa'ah. Wa dzakara adh-dhari'ata ila asy-syirki qabla wuqu'ihi ma khatimatihi. Masalah yang ke-10, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dengan orang yang masih hidup ketika kiamat sudah bangkit. Disamakan hukumnya, ya ini sama-sama buruk. Fadzakara dzari'ata ila syirki qabla wuqu'ihi ma'a khawatimatihi. Lihat, maka beliau alaihi wasallam menyebutkan sarana menuju kepada kesyirikan sebelum itu terjadi. Sebelum terjadi pada kubur beliau sudah ingatkan. Ya, wasilah menuju ke sana ma'a khawatimatihi, dan beliau juga mengabarkan bagaimana akhirnya orang yang seperti ini. Ya, yakni dia akan berakhir ya meninggal dalam keadaan apa? Keburukan. Sebagaimana orang-orang pada hari kiamat tersebut, ya, yang dia masih hidup ketika kiamat sudah ditegakkan. Ya, ma'ruf, saya kira sudah sering mendengar dalam apa kisah atau hadis-hadis tentang al-fitan wal malahim, tentang asyratus sa'ah, bahwa menjelang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan apa namanya menghembuskan angin, ya, yang lebih halus dibandingkan sutra. Tidaklah angin tersebut melewati seorang mukmin kecuali angin ini akan mencabut nyawanya dengan lembut. Ya, disebutkan dalam riwayat lain dari ketiaknya. Berhembus di bawah ketiaknya kemudian mencabut nyawanya. Nah, setelah semua orang beriman sudah dicabut nyawanya, maka tersisa orang-orang kafirnya, orang-orang bejatnya, fajirnya di muka bumi ini, ya. Wa alaihim taqumus sa'ah. Dan pada mereka lah hari kiamat tegak. yakni yang merasakan bumi itu terbelah, yang merasakan gunung-gunung itu berjalan, yang melihat bintang berjatuhan, mereka-mereka ini. Adapun orang-orang beriman sudah mati sebelum itu, mereka tidak merasakan hal tersebut. Ya, makanya dikatakan di sini manusia yang paling buruk, ya, man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya. Orang yang hari kiamat tegak dan dia masih hidup, menunjukkan dia paling buruk. Seandainya dia orang baik, dia akan meninggal sebelum kiamat, sehingga dia tidak merasakan hancurnya dunia itu. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai di bumi ini tidak ada lagi yang bilang Allah. Jadi selama masih ada yang mengatakan Allah, sekecil apapun imannya, dia akan dicabut nyawanya dengan angin tersebut. Itu batas terakhir dia diselamatkan. Siapa yang tidak meninggal dia dengan angin tersebut, maka berarti dia adalah syarrun nas. Nah, at-tasi'ah al-hadiyata asyarah. Dzikruhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi qabla mautihi bi khams. Ar-raddu ala ta'ifataini allataini huma syarru ahli al-bid'ah. Bal akhrajahum ba'du salafi min as-sintaini wa sab'ina firqah wa humur rafidah wal jahmiyah. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan menyebutkan masalah ini, bahayanya masalah ini di khutbah beliau ketika beliau berkhutbah 5 hari sebelum beliau wafat. Ya. Di mana di antara isi khutbah beliau adalah sanggahan kepada 2 sekte. Yang mana sekte ini merupakan sekte ahli bidah yang paling parah, yang paling buruk. Bahkan sebagian ulama as-salaf mengeluarkan mereka dari 72 golongan.
Apa maksudnya mengeluarkan dari 72 golongan? Yani menyatakan mereka ini sekte kafir, bukan lagi sekte Islam. Ya. Bukan lagi kaum muslimin, karena 72 sekte itu, di mana Islam terbagi menjadi 73, cuman satu yang selamat. 72-nya itu adalah kaum muslimin seluruhnya, orang Islam, tidak ada orang kafir 72 itu. Semuanya orang Islam. Karena kata Nabi SAW, "Sataftariqu ummati", umatku, orang Islam semuanya. Nah, maka tatkala ada sekte yang tidak masuk dalam 72 itu, berarti sudah tidak Islam. Sebagian as-salaf ada yang mengeluarkan dua sekte ini dari 72 golongan. Apa dua sekte ini? Wahumur Rafidhah wal Jahmiyah. Dan memang ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Syiah Rafidhah dan Jahmiyah ini sudah keluar dari Islam atau belum. Ini ada khilaf dan masyhur khilafnya. Dikatakan di sini apa namanya? Sanggahan kepada dua sekte ini. Dalam khutbah beliau alaihi wasallam terdapat sanggahan pada dua sekte ini, Ar-Rafidhah dan Al-Jahmiyah. Dari sisi mana? Dikatakan oleh beliau di sini, wa bisababi rafidhati hadatsa syirku wa ibadatul quburi wa hum awwalu man bana 'alaihal masajid. Dikarenakan fitnahnya Rafidhah, bid'ahnya Rafidhah, muncullah kesyirikan dan peribadatan kepada kubur, dan mereka adalah orang pertama dalam sejarah Islam yang membangun kubur di atas masjid. Membangun masjid di atas kubur. Ya. Membangun masjid di atas kubur. Mereka orang pertama. Nah, maka di sini terdapat bantahan kepada siapa? Ar-Rafidhah dan Al-Jahmiyah. Ar-Rafidhah karena mereka yang bukan hanya melestarikan, ia memunculkan pertama kali dan melestarikannya. Memunculkan dan melestarikan penyembah peribadatan di samping kuburan. Ini Rafidhah. Ya. Adapun Jahmiyah, sanggahan mereka dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai khullah. Sebagai orang yang sangat Allah taala cintai, dan khullah itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan apa? Khullah lebih tinggi derajatnya dibandingkan al-mahabbah. Dan orang-orang Jahmiyah mengingkari Allah punya sifat mahabbah. Apalagi sifat khullah lebih diingkari lagi. Lebih diingkari lagi. Nah, jelas ya. Maka di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad ittakhadani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Ini sanggahan kepada Jahmiyah. Yani penetapan sifat khullah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Syiah Rafidhah, bantahan kepada mereka adalah mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Mereka yang pertama kali melakukan hal tersebut. Nah, dan semua perayaan-perayaan secara umum dalam Islam ya yang menjurus kepada kesyirikan, ya, mereka yang pertama kali mempeloporinya. Nah, yang menjurus kepada apa? Kesyirikan. Semisal amalan, ya, kita tidak berbicara mengenai amalan maulid yang standar seperti sekarang, ya, walaupun tentunya terdapat kemungkaran di dalamnya juga, dan itu bila syak terlarang. Namun yang dibahas oleh para ulama yang mengandung kesyirikan adalah apa yang di dalamnya keyakinan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ya di tengah-tengah mereka, bagaimana mereka membaca qasidah-qasidah yang berisi kesyirikan dan seterusnya. Nah, dan itu juga ada yang melakukan di tengah-tengah kaum muslimin saat sekarang ini. Kemudian sebagian ulama, sebagian masyayikh ketika menjelaskan masalah ini, diantaranya Syekhuna Badr Ibn Ali Al-Utaibi hafizahullah, ketika beliau mensyarah poin yang ke-11 ini, beliau menyebutkan bahwasanya bantahan kepada Rafidhah dan Al-Jahmiyah, ya. Rafidhah seperti yang disebutkan di sini, namun beliau menyebutkan sisi lain bahwa di antara sanggahan kepada Rafidhah adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadhtu Aba Bakrin khalila, menunjukkan keutamaannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sanggahan kepada orang-orang Rafidhah yang mengkafirkan, ya, melaknat para sahabat, terkhusus Ali bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka ini bisa jadi bahan tambahan mengenai sisi bantahan khutbah ini atau isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua sekte ini, Rafidhah, dari dua sisi. Sisi yang pertama karena mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, dan sisi yang kedua karena mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah.
Sementara Al-Jahmiyah, sanggahan kepada mereka dalam hal ini adalah penetapan sifat khullah ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala rahimahullah as-saniyata asyrah ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin naza'. Ujian yang ditimpakan kepada beliau berupa sakratul maut. Karena itulah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, saya tidak optimis lagi gitu. Saya tidak akan merasa optimis ada orang yang bisa meninggal baik-baik setelah apa yang saya lihat kesulitan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat. Manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling tinggi derajatnya, tapi saya lihat betul bagaimana rasa sakit yang beliau rasakan ketika akan meninggal. Maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saya seperti itu, saya tidak merasa optimis ada orang yang bisa meninggal baik-baik, maksudnya meninggal dalam artian nyaman dan seterusnya. Ya, ini tentunya ini ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Yani tidak ada yang lepas daripada itu. Ya, semua orang akan merasakannya. Semua orang akan merasakannya, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini diantara bentuk kesempurnaan keutamaan beliau. Besarnya pahala beliau karena manusia yang paling banyak pahalanya adalah para nabi, di mana musibah yang menimpa mereka 2 kali lipat. Sebagaimana disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ketika beliau oleh salam wafat, beliau sangat sakit sekali. Beliau kalau sakit kepala sampai disuruh kencangkan. Ya, beliau pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib mengencangkan ikat kepala beliau karena sakitnya luar biasa. Ya. Maka disebutkan kalau nggak salah dari hadis Ibnu Mas'ud atau yang lain, saya lupa, enggak terlalu ingat. Disebutkan bahwa Nabi SAW itu mendapatkan 2 kali lipat pahalanya dari umatnya. Mengapa? Maka dikatakan karena Nabi itu merasakan rasa sakit atau ujian ataupun musibah 2 kali lipat dari manusia, dari umatnya. Makanya asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya, musibahnya, rasa sakitnya adalah para nabi, kemudian setelahnya. Maka dalam keadaan seperti ini pun Nabi alaihissalam merasakan syiddatun naza', ya, perihnya sakratul maut. Sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. As-salisata asyrah ma ukrima bihi sallallahu alaihi wasallam min al-khullah. Kemuliaan yang diperoleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah berupa jenjang al-khullah. Al-khullah adalah beliau menjadikan, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai khullah, yakni orang yang sangat dicintai. Sebagaimana Allah taala menjadikan Ibrahim sebagai khullah. Nah, dari ini keutamaan jenjang khullah ini hanya dimiliki oleh 2 makhluk Allah yang terbaik, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masalah kalamullah juga dimiliki atau dikhususkan oleh Allah kepada 2 dari rasul-rasul Allah yang terbaik, yakni Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim adalah khullah Allah, tapi tidak ada dalil yang sabit bahwa Allah berbicara kepadanya secara langsung sebagaimana Nabi Musa. Dan Nabi Musa sabit padanya kalamullah, Allah berbicara kepadanya bila wasithah, tanpa perantara, tapi tidak sabit sifat khullah bagi beliau. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keutamaan 2 rasul yang paling mulia setelah beliau ini, Abu Ibrahim dan Musa alaihi wassalam. Beliau mengumpulkan keduanya. Jenjang khullah Nabi Ibrahim beliau dapatkan, dan keutamaan at-takallum ma Allah juga beliau dapatkan ketika beliau Mi'raj. Ya, ketika beliau Mi'raj. Ar-rabi'ata asyrah, masalah yang ke-14. At-tasrihu bi annaha a'la minal mahabbah. Penegasan bahwasanya jenjang khullah lebih tinggi daripada mahabbah. Ya. Kenapa? Karena beliau alaihissalam punya banyak habib. Ya, beliau mencintai istri beliau, istri-istri beliau, beliau mencintai cucu-cucu beliau, beliau mencintai anak-anak beliau, dan seterusnya. Banyak yang beliau cintai dengan kecintaan mahabbah. Tapi kecintaan yang sifatnya khullah itu hanya beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khullah ini adalah, kalau bahasanya, ya, karena cinta dalam bahasa Arab itu punya 10 level. Punya 10 level. Nah, disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah dalam Syarah Tahawiyah. Macam-macam, ada jenjang mahabbah, ada jenjang asyauq, ada jenjang
al-khullah, ada jenjang al-mawaddah, berlevel, ada 10 level. Nah, level yang tertinggi dari mahabbah, dari cinta adalah al-khullah. Tidak ada lagi jenis cinta di atasnya itu. Jadi di mana ketika seorang mengosongkan semua isi hatinya, yakni dia fokuskan semuanya hatinya pada sesuatu. Dia cinta pada sesuatu sehingga tidak ada tempat lain untuk mencintai yang lain di hatinya. Itu namanya khullah. Nah, al-khamisata asyarah at-tasrihu bi annahu as-siddiqu radhiyallahu an. Afwan, bi anna as-siddiq radhiyallahu an afdalus sahabah. Penegasan bahwa as-siddiq adalah afdalus sahabah. Jelas sekali. Karena beliau bersabda alaihi salatu wassalam, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Jelas, tidak ada yang lain yang beliau pilih. Ya. Wasadisata asyarah al-isyarah ila khilafatihi radhiyallahu an. Dan di sini juga terdapat isyarat akan khilafahnya Abu Bakar, yakni beliau menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama bahwa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu dengan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berupa nas tegas, bukan wasiat tegas, enggak. Ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian ulama mengatakan khilafahnya Abu Bakar itu wasiatnya Rasulullah, langsung beliau wasiatkan. Dan sebagian lain mengatakan isyarat saja. Ada isyarat-isyarat. Nah, di antara isyaratnya adalah ini. Ya, di antara isyaratnya adalah ini, bahwa seandainya beliau mengambil khullah ya untuk diri beliau ya, dan juga tentunya untuk umat beliau ya, tentu beliau akan apa? Lebih memilih apa, beliau akan mengangkat Abu Bakar sebagai khullah. Taib, wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, ini selesai pembahasan dari bab yang ke-20. Insyaallah taala selanjutnya bab majaa annal ghuluwa fi quburis solihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Naam. Wal ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Naam.